Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Alia dari Manajemen Sore semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir dari mata kuliah pengantar manajemen, dan di sini saya mengambil salah satu materi dari pengantar manajemen, yaitu pengawasan dan pengendalian organisasi. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Apa sih itu pengawasan? Pengawasan adalah fungsi manajemen yang sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar, seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan. Sedangkan pengendalian adalah proses memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak sesuai dengan nilai dan standar perusahaan. Pengendalian melibatkan pengawasan dan pengaturan proses serta praktik dalam organisasi. Menurut Armstrong, controlling is the process of regulation the various factors in an enterprise according to the recruitment of its plans. Artinya, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Tujuan pengawasan dan pengendalian. Apa itu tujuan pengawasan? Tujuan pengawasan yaitu untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, proses, maupun kewenangan. Sedangkan tujuan pengendalian adalah untuk membantu organisasi mencapai kinerja yang optimal dengan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, mengambil keputusan yang tepat, serta mengendalikan operasi organisasi. Ada pula jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan yang dilakukan oleh orang yang sama dalam satu organisasi terkait dikenal sebagai pengawasan internal. Contohnya, pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Kemudian, ada pula pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tertentu di luar unit organisasi yang terkait. Contohnya, lembaga Badan Pemeriksa Keuangan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kepentingan maupun kekuasaan pihak tertentu. Yang kedua, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif langsung dijalankan di lokasi operasional tempat organisasi tersebut berada. Contohnya, QC yang mengawasi produk yang sedang dikerjakan oleh bagian produksi. Kemudian, pengawasan pasif dilakukan pada tindakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, misalnya lewat pemeriksaan surat-surat, dokumen, maupun laporan kegiatan. Selanjutnya, jenis pengendalian. Yang pertama, sistem pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan pada proses yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini memantau operasi proses maupun masukan dalam suatu usaha untuk menerka penyimpangan yang potensial agar tindakan perbaikan yang terjadi dapat dilakukan guna mencegah permasalahan kompleks menimpa organisasi. Yang kedua, sistem pengendalian pencegahan. Pengendalian pencegahan yaitu kebajikan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Pengendalian pencegahan merupakan pengendalian intern organisasi. Ada pula proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan, yaitu proses menentukan aturan, pedoman, atau spesifikasi yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan. Tujuannya untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam pelaksanaan suatu aktivitas.
Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan penetapan standar pengukuran, yaitu proses menentukan metode yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu proses yang menilai sejauh mana suatu aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, yaitu proses menilai kinerja suatu aktivitas dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, yaitu proses dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama evaluasi kinerja suatu aktivitas. Selanjutnya, proses pengendalian. Proses pengendalian ada 9, yaitu yang pertama, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, serta ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik. Yang keempat, dapat menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, dapat meningkatkan kelancaran operasi dalam organisasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, dapat memberikan opini atas kinerja organisasi. Yang kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Yang terakhir, dapat menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Cara-cara pengawasan. Yang pertama, ada pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Contohnya, manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan oleh bawahannya untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan dalam jangka jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Yang terakhir, pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara mengkombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Yang pertama, awalan atau feed forward controls, yaitu memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. Selanjutnya, kita memasuki proses atau concurrent controls, yaitu memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, atau post-action controls, yaitu memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengendalian berdasarkan proses kegiatan. Sasaran dan tujuan organisasi, divisi, departemen, individu. Tahap pertama, kita dapat mengukur kinerja sebelumnya. Untuk tahap kedua, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar yang ada. Untuk tahap terakhir atau tahap ketiga, kita melakukan tindakan manajerial.